Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Onang Avian Rozaki dari Teknologi Rekayasa Otomotif. Saya akan menjelaskan tentang sistem bahan bakar pada alat berat yang disusun oleh kelompok kami, yaitu Muhammad Abdurrahman Jayakarta, Raditya Raffi Atta Laksamana, Onang Avian Rozaki. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan alat berat. Sistem bahan bakar pada alat berat sangat penting untuk memastikan kinerja optimal mesin. Fungsi utama adalah menyalurkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar agar mesin dapat beroperasi dengan baik. Dalam kondisi pekerjaan yang berat dan kondisi yang ekstrim, ketersediaan bahan bakar yang cukup sangat mendukung kinerja mesin, mengurangi konsumsi bahan bakar berlebihan, dan mengurangi emisi gas buang yang mencemari lingkungan. Terus, rumusan masalah 1. Bagaimana cara mengidentifikasi gejala kerusakan pada sistem bahan bakar alat berat agar dapat dilakukan penanganan yang tepat dan efisiensi. 2. Apa saja faktor tersembunyi dengan menyebabkan penurunan performa sistem bahan bakar pada alat berat dan bagaimana cara mengatasinya. 3. Bagaimana pengaruh kualitas bahan bakar terhadap efisiensi sistem injeksi pada alat berat yang beroperasi di lingkungan ekstrim. Terus, pengertian komponen bahan bakar. Sistem bahan bakar pada alat berat terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi untuk memastikan pasokan bahan bakar ke mesin berjalannya dengan lancar dan efisien. Setiap komponen dalam sistem ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilisasi performa mesin, mulai dari penyimpanan, penyaringan, hingga menginjeksian bahan bakar ke ruang bakar. Kualitas dan kondisi masing-masing komponen sangat mempengaruhi efisiensi pembakaran serta daya yang dihasilkan oleh alat berat. Komponen bahan bakar. Tangki bahan bakar. Terus yang kedua, water separator. Yang ketiga, feed pump. Yang keempat, primary fill filter. Yang kelima, fuel injection. Yang kelima, governor atau centrifugal advance. Yang ke-8 itu nozzle atau injeksi. Yang terakhir, pipa bahan bakar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Raditya Radit yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem bahan bakar pada alat berat. Terima kasih.
Oke, di sini saya akan menerangkan tentang fuel system pada engine S6D155-4. Pertama kali itu fuel berasal dari fuel tank. Di sini tidak ada fuel tank. Selanjutnya akan masuk ke strainer. Strainernya pun di sini juga tidak terpasang karena strainer tersebut terpasang pada unit di samping kiri chassis atau di sebelah kanan juga bisa, juga tergantung dari spek unit tersebut. Dari strainer selanjutnya fuel akan masuk ke water separator sini. Water separator sini masuknya dari sisi luar ke sini, baru keluarnya dari sini, dari sisi tengahnya. Di dalam water separator ini juga terdapat filter yang kemarin sudah kita coba buka untuk menyaring kotoran dan memastikan bahwa fuel yang masuk ke sistem itu benar-benar telah bersih, tidak terkontaminasi, sehingga diharapkan power nanti pun bagus juga. Dari water separator ini fuel dipisahkan antara water dan fuelnya dengan sistem sentrifugal. Terus waternya akan di bawah sini dan terlihat oleh indikator karet, gelang indikator. Selanjutnya untuk melakukan ngedrain waternya menggunakan ini, diputar. Setelah dari water separator, fuel tersebut akan disalurkan ke feed pump, inletnya feed pump. Selanjutnya dari feed pump tersebut fuel akan disalurkan lagi oleh feed pump ke fuel filter. Fuel filter ada dua, dipasang paralel. Dari dua-duanya ini selanjutnya sebagian juga dialirkan ke preheating, dimana berfungsi untuk memudahkan start saat kondisi dingin dengan mengaktifkan preheatingnya switch. Dari fuel filter, fuel akan masuk ke FIP sebelah sini atau sebelah sini sama saja, karena di dalamnya sini adalah line aja. Masuk ke FIP dan dipertahankan pressure-nya oleh overflow valve ini 1,2 sampai 2,6. Setelah dari FIP, fuel diinjeksikan ke masing-masing nozzle dengan timing dan pressure yang sama. Maksudnya timing dan pressure sama itu timing penyemprotan dan pressure-nya akan sama, sehingga hasil yang diharapkan pun akan bagus. Ini nozzle-nya, dalamnya. Terus di sini adalah return line, yaitu kebocoran di nozzle yang akan disalurkan ke rubber ini dan bergabung dengan hose dari overflow. Selanjutnya dari sini pun akan masuk ke fuel tank kembali. Demikian untuk fuel system. Baik, berikutnya ada jenis-jenis sistem bahan bakar pada alat berat, yaitu yang pertama sistem karburator, yang kedua sistem injeksi konvensional, yang ketiga sistem injeksi common rail, yang keempat sistem electronic injection. Metode pemeliharaan dan perawatan sistem bahan bakar. Yang pertama yaitu pembersihan dan penggantian filter bahan bakar secara berkala. Yang kedua, pemeriksaan dan pembersihan bahan bakar. Yang ketiga, pengecekan kondisi tekanan pompa bahan bakar. Yang keempat, pemeriksaan saluran pada pipa bahan bakar. Perawatan injection bahan bakar, penggunaan bahan bakar berkualitas tinggi, dan yang terakhir, pencegahan masuknya air ke dalam sistem bahan bakar. Selanjutnya, identifikasi kerusakan pada sistem bahan bakar alat berat.
Yang pertama yaitu penurunan daya mesin. Faktornya yaitu filter bahan bakar yang tersumbat. Kotoran yang menumpuk pada filter dapat menghambat aliran bahan bakar ke mesin, sehingga suplai bahan bakar menjadi tidak lancar. Pompa bahan bakar yang melemah juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan penurunan daya mesin. Pompa yang tidak mampu menghasilkan tekanan yang cukup akan menyebabkan bahan bakar tidak terdistribusi dengan baik. Cara mengatasinya yaitu di sini tertera ada 3 cara, yaitu yang pertama, lakukan pembersihan atau pergantian filter bahan bakar secara berkala. Yang kedua, periksa tekanan bahan bakar menggunakan alat pengukur untuk memastikan pompa bekerja dengan baik. Yang ketiga, pastikan bahan bakar yang digunakan bersih dan berkualitas untuk mengurangi resiko penyumbatan. Berikutnya tetap pada topik yang sama, yaitu identifikasi gejala kerusakan pada sistem bahan bakar alat berat. Yang kedua yaitu konsumsi bahan bakar. Faktor yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar yaitu kebocoran pada saluran bahan bakar, di mana saluran yang retak atau longgar dapat menyebabkan bahan bakar terbuang secara percuma. Yang kedua, injektor yang tidak berfungsi secara optimal. Penyemprotan bahan bakar yang tidak merata mengakibatkan pembakaran yang tidak efisien. Cara mengatasinya yaitu 1. Periksa seluruh saluran bahan bakar untuk memastikan tidak ada kebocoran. Yang kedua, bersihkan atau kalibrasi injektor secara rutin agar penyemprotan bahan bakar tetap optimal. Masalah atau gejala kerusakan pada sistem bahan bakar yang ketiga yaitu mesin sulit dinyalakan atau mati mendadak. Faktor yang mempengaruhi mesin sulit dinyalakan atau mati mendadak yaitu ada 2 di sini. Pompa bahan bakar yang rusak. Pompa yang gagal berfungsi atau tidak mampu menyuplai bahan bakar dalam jumlah yang cukup dapat menyebabkan mesin sulit dinyalakan atau dapat mati mendadak. Faktor yang kedua yaitu udara yang masuk ke dalam sistem bahan bakar. Adanya udara dalam saluran bahan bakar mengganggu aliran bahan bakar ke mesin atau yang biasa kita sebut dengan masuk angin. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, pastikan pompa bahan bakar dalam kondisi baik dengan melakukan pengecekan tekanan secara rutin. Yang kedua, lakukan bleeding atau pengeluaran udara pada sistem bahan bakar untuk memastikan aliran tetap lancar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita masuk ke rumusan masalah kedua, yaitu faktor tersembunyi penyebab penurunan performa sistem bahan bakar. Dalam sistem bahan bakar alat berat sendiri, kita pastinya sudah melakukan perawatan rutin, yang itu biasanya bisa dilakukan setiap hari atau setelah bekerja. Nah, tapi masih ada faktor-faktor tersembunyi yang bisa menyebabkan penurunan sistem bahan bakar atau penurunan performa sistem bahan bakar itu sendiri. Nah, yang pertama itu faktor-faktor tersembunyi itu yang pertama yaitu kontaminasi mikroskopis dalam bahan bakar. Selain kotoran dan air yang terlihat, bahan bakar juga bisa terkontaminasi oleh partikel-partikel halus seperti debu atau karat atau bahkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang tumbuh dalam tangki bahan bakar. Nah, partikel-partikel halus ini semakin lama itu dapat menyumbat saluran bahan bakar, bahkan bisa sampai memampatkan, jadi bisa mengakibatkan penurunan performa bahan bakar. Nah, untuk cara mengatasi kontaminasi mikroskopis dalam bahan bakar ini, cara mengatasinya yaitu kita lakukan pemeriksaan kualitas bahan bakar menggunakan alat uji khusus. Jadi kita tidak bisa melakukan hanya seperti yang ringan-ringan seperti perawatan setiap harinya. Nah, jadi kita harus melakukannya menggunakan alat uji khusus dan gunakan aditif antimikroba jika diperlukan. Nah, kemudian kita pastikan tangki bahan bakar itu selalu tertutup rapat
untuk mencegah masuknya kontaminan. Oke, kemudian faktor tersembunyi yang kedua yaitu ada kondensasi dalam tangki bahan bakar. Nah, perubahan suhu ekstrim pada lingkungan kerja alat berat itu kan sering terjadi ya. Misalnya tiba-tiba panas gitu, atau bahkan langsung hujan deras yang sangat dingin. Hal-hal itu dapat menyebabkan kondensasi di dalam tangki bahan bakar yang menghasilkan akumulasi air. Nah, air yang terjadi tadi, air itu akan bercampur dengan bahan bakar. Nah, air yang bercampur bahan bakar ini dapat menyebabkan korosi pada komponen logam yang ada pada komponen sistem bahan bakar, yang dapat mengurangi kualitas pembakaran atau kualitas sistem bahan bakar itu sendiri. Jadi penurunan performanya itu terjadi. Nah, untuk cara mengatasi faktor tersembunyi yang kedua yaitu kondensasi dalam tangki bahan bakar ini, kita harus melakukan pemeriksaan kualitas bahan bakar menggunakan alat uji khusus dan gunakan aditif antimikroba jika diperlukan. Nah, ini hampir sama, bahkan sama dengan cara yang pertama, dan juga bahkan ini ditambahkan dengan pastikan tangki bahan bakar tertutup. Nah, berarti dengan kita melakukan pemeriksaan kualitas bahan bakar dan menggunakan alat uji khusus dan menggunakan aditif antimikroba dan juga menutup tangki bahan bakar pada alat berat itu secara tertutup, itu kita bisa mencegah faktor tersembunyi dari kontaminasi mikroskopis dalam bahan bakar dan juga kondensasi dalam tangki bahan bakar. Oke, kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu pengaruh kualitas bahan bakar terhadap efisiensi sistem injeksi di lingkungan ekstrim. Dalam operasional alat berat, terutama di lingkungan ekstrim seperti pertambangan ataupun konstruksi dengan suhu tinggi, dan juga ataupun lokasi yang penuh debu dan kelembapan. Kualitas bahan bakar ini memegang peranan krusial terhadap efisiensi sistem injeksi. Kondisi lingkungan yang berat ini dapat memperburuk kinerja sistem bahan bakar jika bahan bakar yang digunakan tidak memenuhi standar kualitas yang baik. Berikut adalah beberapa pengaruh kualitas bahan bakar terhadap efisiensi sistem injeksi beserta cara menanganinya. 2. Pembakaran yang tidak sempurna. Bahan bakar yang mengandung kadar oktan atau setane yang tidak sesuai spesifikasi mesin dapat menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna. Akibatnya, mesin kehilangan tenaga, konsumsi bahan bakar meningkat, dan emisi gas buang menjadi lebih tinggi. Cara mengatasinya yaitu pastikan menggunakan bahan bakar dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrikan alat berat. Lakukan kalibrasi sistem injeksi secara rutin untuk memastikan campuran bahan bakar dan udara tetap sesuai. Yang ketiga yaitu korosi pada komponen sistem bahan bakar. Kandungan air atau zat aditif yang tidak sesuai dalam bahan bakar dapat memicu korosi pada tangki, saluran, dan injektor. Korosi ini berpotensi merusak komponen dan menyebabkan kebocoran atau hambatan aliran bahan bakar. Untuk cara mengatasinya, gunakan bahan bakar yang memiliki kadar air rendah dan lakukan pemeriksaan rutin pada tangki serta saluran bahan bakar. Pasang water separator untuk memisahkan air dari bahan bakar sebelum mencapai sistem injeksi. Yang keempat, perubahan viskositas bahan bakar pada suhu ekstrim. Di lingkungan dengan suhu tinggi atau sangat rendah, viskositas bahan bakar dapat berubah, mempengaruhi aliran dan tekanan bahan bakar dalam sistem injeksi. Bahan bakar yang terlalu kental atau bahkan terlalu encer dapat mengurangi efisiensi penyemprotan injektor. Cara mengatasi permasalahan ini yaitu dengan pilih jenis bahan bakar yang sesuai dengan kondisi suhu operasional alat berat. Pada suhu sangat rendah, gunakan bahan bakar dengan aditif anti pembekuan. Sedangkan pada suhu tinggi, kita bisa pastikan bahan bakar tetap stabil dan tidak mudah menguap. Yang kelima, permasalahan yang kelima yaitu peningkatan endapan karbon dalam ruang bakar.
bahan bakar berkualitas buruk cenderung meninggalkan residu karbon yang menumpuk dalam ruang bakar dan injektor. Nah, endapan yang menumpuk ini dapat mengurangi efisiensi pembakaran dan menyebabkan mesin bekerja lebih berat. Cara mengatasinya yaitu dengan gunakan bahan bakar dengan kadar sulfur rendah dan tambahkan aditif pembersih jika diperlukan. Lakukan servis berkala pada ruang bakar dan sistem injeksi untuk menghilangkan endapan karbon. Nah, dengan memastikan kualitas bahan bakar yang digunakan sesuai standar dan melakukan perawatan sistem injeksi secara berkala, efisiensi dan performa alat berat di lingkungan ekstrim dapat terjaga dengan baik. Langkah ini juga berkontribusi dalam memperpanjang usia komponen dan mengurangi biaya perbaikan akibat kerusakan yang disebabkan oleh bahan bakar berkualitas rendah. Kesimpulan dari materi ini yaitu sistem bahan bakar pada alat berat memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang performa dan efisiensi operasional mesin, khususnya pada alat berat. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi seperti filter bahan bakar, pompa bahan bakar, injektor, dan saluran bahan bakar yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam mendukung kelancaran aliran bahan bakar dan proses pembakaran. Upaya pemeliharaan dan perawatan sistem bahan bakar yang teratur seperti pemeriksaan dan penggantian filter, pengecekan tekanan pompa, inspeksi saluran bahan bakar, serta pembersihan dan penggantian injektor menjadi langkah krusial dalam menjaga performa dan efisiensi sistem ini. Dengan pemeliharaan yang baik, potensi kerusakan dapat diminimalkan sehingga usia pakai komponen menjadi lebih panjang dan operasional alat berat menjadi lebih efisien. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.